Halo sahabat Bakti, jumpa lagi dengan saya Alia di podcast Basuara Bakti Puswara. Senang sekali kali ini kita hadir lagi dalam podcast Basuara dan kali ini kita secara online karena teman ngobrol kita lokasinya cukup jauh nih. Ada di Kota Jayapura sana, Provinsi Papua. Di sini ada Kakak Rory Marwani, beliau adalah manajer program di Lembaga Pengkajian dan Penguatan Kapasitas Papua atau Lekat Papua. Halo Kakak Rory. Halo Kak, Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan kita sahabat bakti semua di podcast Basuara. Sekarang berarti lokasinya ada di Kota Jayapura ya, di kantor Lekat Papua ya Kakak? iya saat ini saya ada di kantor, posisi kantornya di Kota Jayapura di Polimak. Oh iya, baik. Nah, meskipun kita beda waktu 1 jam gitu ya, kita sempat ngobrolnya bagusnya jam berapa ya? Karena ada perbedaan waktu gitu ya. Tapi syukurnya Iya, tidak lama kita membahas soal waktunya karena Kakak Roy juga langsung siap. Baik, Kakak Rory. Tadi sudah ngobrol kakak dari Lekat Papua gitu ya. Mungkin sahabat bakti di sini ada yang sudah pernah dengar atau mungkin juga belum pernah tentang Lekat Papua. Lekat Papua ini sebenarnya apa kakak dan di mana saja Lekat Papua ini berada di Papua? iya. Terima kasih Kak. Kami Lekat Lekat Papua, kepanjangannya itu Lembaga Pengkajian dan Penguatan Kapasitas. Umur kami ya tergolong muda, kami baru 10 tahun dengan ups and down-nya begitu, tapi dibentuk Lekat Papua terbentuk di tahun 2016. Lekat sendiri adalah organisasi masyarakat sipil lokal di tanah Papua yang dibentuk oleh anak-anak muda asli Papua yang merupakan alumni dari penerima beasiswa. Kami beberapa teman yang menerima berkat, menerima beasiswa, kuliah keluar, kemudian ketika kembali ke tanah Papua kami duduk dan bilang kami sudah dapat sesuatu. Jadi ketika mau balik kembali ke tanah Papua, apa nih yang bisa kami buat untuk tanah Papua? Jadi teman-teman bersepakat untuk mari kita buat sesuatu dengan membentuk sebuah organisasi. Kemudian kami kasih nama itu Lekat, Lembaga Pengkajian dan Penguatan Kapasitas. Untuk wilayah kerja Lekat sendiri di seluruh tanah Papua dan kantor pusat atau base kami ada di Kota Jayapura. Oke, baik. Wah, luar biasa. Berarti konsepnya nih kembali untuk memberi berkat bagi banyak orang gitu ya. Amin, amin, Kak. Oke, baik kakak. Terus Lekat Papua ini kegiatannya apa saja tuh kak? Dan dengan siapa saja Lekat Papua bekerja dalam program-programnya? Di Lekat sendiri saat ini fokus kerja kami, isu strategis yang kami kerjakan itu ada 6. Yang pertama itu kami fokus di isu good governance dan youth leadership. Kemudian kami juga bekerja untuk isu lingkungan dan perubahan iklim, penguatan ekonomi masyarakat. Kemudian kita juga fokus pada isu kedaulatan pangan dan ada 2 isu yang sifatnya prosektor begitu. Yang pertama adalah tanggap bencana dan kesetaraan gender. Jadi kami ada 6 fokus isu yang kami kerjakan untuk Papua. Dan untuk siapa kami bekerja, tadi di fokus isu pasti ada, karena good governance kami juga bekerja dengan pihak pemerintah dan dengan masyarakat. Fokus kami lebih banyak ke pemuda dan perempuan, seperti itu. Dengan ya karena itu dengan pemerintah, dengan masyarakat sesuai dengan moto Lekat, bermitra membangun negeri. Jadi kita kerja dengan semua stakeholder untuk membangun negeri tanah Papua. Berarti fokusnya adalah ke peningkatan kapasitas, yang mana ada 6 fokus isu tadi ya yang kakak sebutkan Benar. tadi. Eh, tapi Ya, kalau strategi kenapa? pelaksanaannya, sesuai dengan nama Lekat, pengkajian dan penguatan kapasitas. Jadi kami melakukan kerja-kerja kami dengan 2 strategi itu, melakukan kajian-kajian dan penguatan kapasitas. Namun beberapa waktu terakhir ini
fokus kekuatan kami masih di penguatan kapasitas, sementara untuk kajian belum banyak yang kami lakukan. Nah, tadi fokusnya ke penguatan kapasitas strateginya. Ya. Nah, kenapa kemudian penguatan kapasitas ini dianggap penting gitu dalam kerja lekat gitu? Kondisi apa yang ada di Papua mungkin di tanah Papua sana sehingga dianggap bahwa kita butuh peningkatan kapasitas bagi masyarakat, mungkin ya masyarakat, pemerintah dan stakeholder tadi yang Kakak sampaikan. Iya. Untuk lekat sendiri, kenapa kami fokus pada dua strategi ini, kajian dan penguatan kapasitas, dan sesuai dengan kondisi kami saat ini kami masih memfokuskan diri untuk melakukan penguatan kapasitas gitu. Karena untuk mencapai pembangunan pasti ada dua sumber daya yang penting. Yang pertama itu manusianya, yang kedua itu sumber daya alamnya begitu. Untuk sumber daya alam saya pikir ya semua tahu bahwa Papua punya sumber daya alam yang luar biasa begitu. Tapi dari sisi manusia, mau tidak mau kita harus akui bahwa sumber daya manusia dalam indikator apapun di level nasional kita ada di posisi paling bawah. Itu kenapa lekat berfokus pada isu penguatan sumber daya manusia, karena untuk meningkatkan kesejahteraan, untuk kemandirian masyarakat di tanah Papua, salah satu yang harus digenjot adalah sumber daya manusianya, peningkatan kapasitas sumber daya manusianya. Untuk itu lekat betul-betul memfokuskan diri untuk melakukan penguatan kapasitas masyarakat, orang asli Papua dan juga seluruh masyarakat di tanah Papua, baik dari level kampung, perorangan, institusi, baik pemerintah maupun di kami sendiri organisasi masyarakat sipil. Dan fokus kami juga lebih banyak ke pemuda dan perempuan untuk penguatan kapasitas, karena menurut kami ya perempuan dan pemuda memainkan peran penting untuk mempercepat dan mendukung proses pembangunan. Pemuda sebagai tulang punggung dan perempuan berperan untuk menciptakan generasi, membangun generasi yang lebih baik. Ya, luar biasa. Berarti untuk memperbaiki memaksimalkan pembangunan tuh manusianya yang harus dikuatkan juga kapasitasnya gitu ya, karena pelakunya atau subjeknya adalah manusianya itu, benar ya Kak? Iya itu. Tadi juga saya sempat mau nanyain, kalau lihat-lihat di websitenya Lekat, saya main-main gini ke websitenya Lekat, terus lihat kegiatan-kegiatannya tuh banyak melibatkan anak-anak muda, perempuan gitu ya. Terus kenapa anak-anak muda jadi penting itu tadi ya kayak karena generasi berikutnya gitu ya yang akan melanjutkan pembangunan gitu kan, harus pembangunan berkelanjutan gitu. Kalau berhenti di generasi sekarang jadinya tidak berlanjut gitu ya Kakak. Setuju Kak. Kita jangan pernah melupakan pemuda, karena seharusnya mereka yang jadi motor penggerak dan mereka adalah generasi yang akan meneruskan pekerjaan yang dilakukan oleh generasi yang sekarang. Itu kenapa Lekat memandang perlu untuk ya kita harus kerja dengan teman-teman pemuda untuk mempersiapkan mereka untuk meneruskan dan juga bila perlu mulai mengambil alih pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh generasi-generasi yang di atas kita begitu kan. Saya dan yang di atas saya seperti itu. Iya benar. Oke, berarti selain memberi kapasitas juga memberi kesempatan gitu ya bagi anak-anak muda untuk menunjukkan gitu kemampuannya bahwa mereka bisa gitu ya, memberi kesempatan. Ini perlu dicatat. Nah, berarti metode yang digunakan itu adalah mengumpulkan gitu ya, mengumpulkan masyarakat, pemuda, ya semua stakeholder masyarakat, kemudian kayak diberi penguatan kapasitas dengan 6 tema tadi itu ya Kakak. Seperti itu kah metodenya? Iya, jadi kerja-kerja kami berfokus pada 6 isu strategis yang tadi saya sampaikan itu. Bentuk-bentuk kegiatannya tidak selalu mengumpulkan juga Kak. Kami ada pakai beberapa pendekatan. Saya pikir juga kemajuan teknologi sekarang juga tidak harus kita selalu mengumpulkan orang. Untuk itu Lekat juga mulai menggunakan media dan teknologi untuk melakukan kerja-kerja penguatan kapasitas, dan
kumpul-kumpul itu bukan selalu dalam bentuk yang formal, tapi juga kumpul-kumpul di kampung-kampung itu juga, terus kemudian sesi-sesi yang informal, bukan harus dalam bentuk penguatan yang kita bikin ada kelas-kelasnya, tapi kunjungan-kunjungan di wilayah dampingan kita itu juga tetap dijalankan, karena biasanya kesepakatan-kesepakatan yang lebih konsisten itu kita dapat dari sesi-sesi informal seperti itu. Untuk kegiatan-kegiatan pelatihan yang lebih formal sifatnya, di Lekat sendiri kami mencoba untuk membangun pendekatan yang pelatihan tidak hanya habis di dalam kelas. Jadi misalnya sekarang Lekat sedang melakukan program reguler Lekat sendiri, yang meskipun ini tidak ada supportnya, tapi itu bagian dari visi lembaga yang harus terus dijalankan. Ada setiap bulan kami melakukan pelatihan rutin untuk teman-teman pemuda, namanya Community Development for Youth, dan kita singkatnya Kode for You gitu. Itu ada pelatihan rutin setiap bulan, pasti kita ada buat 1 hari bootcamp untuk teman-teman pemuda. Topiknya pasti beda-beda setiap bulan, kita buka untuk umum. Siapa saja boleh mendaftar, yang penting kisaran usia 17 sampai 35 tahun. Namun setelah kelas itu kita berharap teman-teman tidak hanya terima materi, tapi teman-teman yang mengikuti bootcamp itu harus membuat RTL-nya. Rencana tindak lanjutnya mau bikin apa nih? Jadi kita akan bikin grup-grup WA, mereka terlibat dan menindaklanjuti apa yang disepakati dalam kelas itu. Dan saya bersyukur untuk Kode for You yang baru kita launching di tahun ini, mulai dari awal tahun 2026 ini, besok tepatnya akan bootcamp yang kelima, dan setiap bootcamp itu sudah menghasilkan sesuatu. Komitmen teman-teman pemuda cukup sampai saat ini walaupun masih baru ya Kak, tapi cukup menggairahkan dan memberikan semangat dan harapan baru. Apa yang disepakati di dalam kelas-kelas bootcamp itu mereka realisasikan. Jadi seperti ada public speaking untuk perempuan, kemudian kita sepakat, akhirnya lahirlah satu platform digital untuk perempuan namanya Perempuan Batariak. Terus kemudian kelas yang untuk menulis esai, akhirnya mereka menulis esai dan kita sudah soft launching bukunya sambil sekarang lagi finalisasi. Jadi ada hasil karya teman-teman pemuda menulis esai dan itu kami jadikan satu buku. Hal-hal kecil seperti itu Kak, untuk memberikan ruang buat teman-teman berekspresi dan memberikan pengalaman dan kesempatan kepada teman-teman pemuda. Seperti itu. Jadi saya suka tadi yang Kakak bilang metodenya menggabungkan metode formal dan informal. Jadi bukan cuma kasih pelatihan terus selesai gitu ya. Tapi kemudian dilanjutkan dengan sesi informal di mana di situ ada engagement begitu ya. Ada pendekatan yang bisa lebih maksimal lagi gitu ya dengan teman-teman yang sudah mengikuti penguatan kapasitas yang dilakukan gitu. Tapi tadi soal 6 tema yang menjadi fokusnya Lekat gitu. Saya penasaran kenapa berfokus ke 6 tema ini Kakak. Bagaimana kondisi yang terjadi sehingga 6 tema ini dianggap ini yang penting untuk diberi penguatan kepada masyarakat? Iya, pemilihan 6 tema ini, yang pertama misalnya good governance dan youth leadership. Untuk youth leadership mungkin tadi saya sudah jawab, karena kenapa fokus kami tentang kepemimpinan pemuda, karena ya menurut kami pemuda itu adalah tulang punggung pembangunan dan mereka generasi yang harus dipersiapkan untuk melanjutkan pembangunan gitu. Untuk good governance, ya tugas pembangunan ini kan bukan harusnya tanggung jawab pemerintah begitu ya. Tugas kita adalah membantu pemerintah untuk melakukan hal-hal yang mungkin belum sempat dilakukan oleh pemerintah. Jadi Lekat juga mengambil bagian, dan sebagian besar kami levelnya ada di distrik dan kampung untuk melakukan BIMTEK. Ada program nasional yang mungkin akhirnya belum bisa penguatan kapasitasnya dilakukan semua oleh pemerintah. Untuk BUMKAM-nya atau BUMDes-nya, di sini kami sebutnya BUMKAM, kita penguatan di sisi itu. Kemudian penyusunan
rencana strategis pembangunan kampung, RPJM kampung, kami bantu dari hal-hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Itu untuk good governance. Di beberapa kesempatan sebenarnya sudah ada rencana, misalnya melakukan kontrol sosial kepada kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Saya pikir itu hal penting juga yang peran penting yang harus dimainkan oleh teman-teman organisasi masyarakat sipil. Sementara untuk isu-isu yang lain, lingkungan dan perubahan iklim, Papua terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya begitu. Jadi itu harus dijaga, Kak. Mau tidak mau, secara global kita juga ada di dunia global yang isunya juga sekarang adalah isu perubahan iklim. Jadi bagaimana peran-peran kita yang ada di tanah Papua ikut menyumbang terhadap isu-isu di perubahan iklim. Saya pikir Papua juga memainkan peran yang penting. Untuk isu kedaulatan pangan, saya pikir ini sesuatu yang untuk di tanah Papua sejak dulu bicara soal kedaulatan pangan. Kalau saya belajar dari masyarakat, sebenarnya itu sudah dipunya oleh masyarakat sejak dulu kedaulatan pangan, dan dengan adanya pembangunan justru ini menjadi sesuatu yang problematik. Kenapa yang dulu sudah ada bagus begitu, kenapa sekarang jadi masalah? Itu yang coba kami ikut ambil bagian untuk bersuara terkait dengan kedaulatan pangan. Ada praktek-praktek baik yang sudah dilakukan oleh masyarakat adat, bagaimana mengembalikan jati diri kita, salah satunya lewat pangan kita. Itu juga perlu dijaga untuk menjaga kedaulatan dan kemandirian masyarakat. Untuk penguatan ekonomi, isunya kenapa kami bicara soal ini? Ya, dalam indikator kesejahteraan kita, ekonomi selain kualitas pendidikan manusia dan pendidikan, ekonomi juga salah satu yang menjadi indikator untuk tingkat kesejahteraan. Jadi penguatan ekonomi masyarakat, kami putuskan untuk terlibat di dalamnya karena ya itu juga merupakan indikator penting yang harus kita perhatikan untuk memastikan bahwa kita hidup sejahtera, terpenuhi semua kebutuhannya itu ya. Seperti itu. Dan secara khusus untuk perempuan, saya belajar dari pengalaman masyarakat, pengalaman kerja. Kalau kita bicara soal kesetaraan gender nanti, gender, ekonomi, dan pendidikan itu sangat-sangat erat kaitannya. Benar. Jadi kita mau dorong kesetaraan gender, kalau kita tidak bicara pendidikan, penguatan kapasitas manusianya, perempuannya, dan ekonominya, kayaknya sesuatu yang mustahil, Kak. Jadi 3 hal ini harus jalan sama-sama. Itu sebabnya kenapa kami masuk bicara soal pendidikan, ekonomi, dan kesetaraan gender. Itu sesuatu yang tidak bisa dipisah-pisahkan, Kak. Dan untuk isu kebencanaan, ya ini sesuatu yang harus jadi nilai yang tidak bisa dipisahkan. Kita ada di wilayah yang dengan rentan bencana, jadi kita harus siap untuk itu. Luar biasa. Jadi sebenarnya semua ini saling terkait ya. Sulit untuk memaksimalkan pendidikan kalau kita tidak setara juga terlebih dahulu. Itu juga sulit dicapai kalau ekonomi juga tidak bertumbuh dengan baik. Itu ya. Jadi menguatkan semuanya bersama-sama gitu ya, harus menjadi satu kesatuan gitu untuk mencapai sumber daya manusia yang maksimal gitu ya, untuk pembangunan yang lebih baik. Nah, dalam mengolah 6 isu ini dengan pendekatan yang dilakukan lekat, tantangan apa yang mungkin dihadapi gitu? Untuk konteks Papua mungkin saja ada perbedaan gitu ya, untuk teman-teman mau belajar gini ya, apa tantangan yang dihadapi lekat dalam memperkenalkan 6 isu ini dengan pendekatan yang dilakukan gitu, Kak? Iya, tentu saja yang pertama, walaupun kita bicara soal penguatan kapasitas sumber daya manusianya, tapi bicara 6 isu yang beragam, berarti kita juga harus punya sumber daya manusia yang menguasai 6 isu yang kita bicarakan gitu. Namun dalam kenyataannya dengan kondisi
organisasi masyarakat sipil yang belum dipandang sebagai tempat bekerja, sesuatu yang menjanjikan untuk tempat bekerja, itu juga menjadi tantangan tersendiri ya Kak. Belum tentu semua orang mau bekerja, teman-teman. Tapi saya pikir yang saya dapati adalah meskipun kami yang kerja bukan dengan latar belakang tertentu dari topik-topik atau isu-isu yang kita kerjakan, jadi itu satu tantangan. Kita bicara soal kedaulatan pangan, ya kita semua belajarnya berproses, belum punya seseorang yang keahlian tertentu, tapi dari proses mendalami itu ya lama-lama akhirnya teman-teman bisa menguasai isu yang dikerjakan gitu. Jadi saya Berproses memang ya. bilangnya kita organisasi pembelajar Kak, begitu. Wah, luar biasa. Kan harus belajar dulu sebelum memberikan pengetahuan. Kita harus berpengetahuan dulu ya. Berarti selama ini teman-teman lekat sendiri ya yang memberikan penguatan kapasitas tersebut, yang memfasilitasinya itu masih dari teman-teman lekat gitu ya Kak? Kalau dalam mendeliver pelatihan-pelatihan, kegiatan-kegiatan penguatan kapasitas, teman-teman lekat tidak melakukannya sendiri. Karena kami sadar seperti tadi ada keterbatasan dari sisi pengetahuan, keterampilan ketika kita mendeliver kegiatan yang yang isinya lebih teknis, kami akan berusaha menemukan orang yang tepat untuk menyampaikan gitu. Kalau keterampilan dan pengetahuan itu ada di lekat, kami bisa melakukannya sendiri. Tapi kalau pelatihan atau penguatan kapasitas yang dilakukan itu kita tidak punya tenaga ahlinya, maka kami akan mencari sumber narasumber pelatih yang tepat untuk melakukan kegiatan pelatihan itu Kak. Jadi tidak semuanya dilakukan oleh teman-teman lekat sendiri, tapi kita mencari orang yang tepat untuk menyampaikan pesan atau penguatan kapasitas itu kepada teman-teman pemuda. Berarti lekat juga menghubungkan ya antara orang yang memiliki kapasitas dengan teman-teman yang mau belajar tersebut. Di samping lekat juga terus berupaya meningkatkan kapasitas gitu ya. Karena kan tadi ada proses formal dan informal. Jadi secara informal juga mungkin teman-teman lekat yang lebih banyak. Iya, biasanya seperti itu. Di sesi informal kami yang lebih banyak terlibat, memberikan asistensi, berkomunikasi dengan teman-teman. Tapi di sesi yang formal, kalau kemampuan itu tidak ada di teman-teman lekat, maka kami akan menghubungkan dengan teman-teman yang lebih kompeten di isu tersebut. Dan teman-teman lekat juga ikut belajar jadinya. Iya, benar. Itulah proses belajarnya ada di situ, Kak. Oke, baik. Nah, itu dari sisi tantangan bagi lekatnya sendiri. Tapi apakah bagi peserta atau dalam hal ini masyarakat yang dikuatkan kapasitasnya, seperti apa tantangannya gitu Kak? Apakah sulit juga ya misalnya menemukan orang-orang yang mau belajar konsisten gitu sampai mungkin titik kita anggap sudah cukup begitu, atau seperti apa tantangannya Kak? Iya, tantangan dalam proses yang kami jalankan dengan teman-teman pemuda, dengan teman-teman perempuan, ya saya pikir sampai saat ini sudah jadi rahasia umum, tidak mudah untuk melakukan proses-proses ini begitu. Salah satunya tadi yang Kakak sebutkan tentang konsistensi, bagaimana kita menjaga antara kita dan juga komitmen teman-teman yang terlibat di dalamnya begitu. Tapi buat kami keberhasilan itu bukan hanya sekedar jumlah Kak, berapa yang terlibat, tapi dari proses itu ada yang berhasil atau tidak itu. Jadi target juga kami indikator target kami tidak pernah kami naikkan terlalu ini, karena kami tahu kondisi seperti apa kita berproses di lapangan. Jadi sebaiknya membuat target indikator yang lebih realistis. Jadi buat saya hasil akhir itu kita butuh proses yang panjang, dan lekat akan selalu ada di tanah ini. Jadi yang kita kawal adalah prosesnya untuk capai target. Kemudian dari sisi misalnya saja kita buat pelatihan buka secara umum, yang mendaftar belum tentu semua juga datang Kak. Meskipun itu kan pendaftarannya kita sudah buka, jadi siapa yang berminat. Jumlahnya misalnya sudah 25 orang, kita padahal kasih batas 15. Ya kami filter lagi. Jadi hanya 15. Ternyata yang yang 15 itu ternyata tidak datang semua juga gitu. Jadi akhirnya jadi pembelajaran buat kami. Kalau ada kelas,
ada pendaftar, selama dia memenuhi persyaratan tidak usah lagi difilter. Kita terima semua karena dari sekian yang mendaftar itu belum tentu pada hari H semua akan datang. Hal-hal seperti itu ya berkaitan dengan peserta. Jadi komitmen dari teman-teman pemuda seperti itu, Kak. Soal kendala yang lain adalah tingkat penerimaan dari teman-teman yang terlibat di dalam kelas-kelas juga bervariasi karena rata-rata kami buka untuk umum. Jadi tingkat penerimaan terkait juga dengan bahasa penyampaian, kami berusaha mencari narasumber yang memahami konteks lokal Papua sehingga bisa menyampaikan pesan dengan baik ke teman-teman, karena dari teman-teman kami menerima masukan bahwa salah satu yang menjadi tantangan mereka adalah soal komunikasi juga, Kak, bahasa yang digunakan seperti itu yang menjadi tantangan ketika melakukan kegiatan-kegiatan penguatan kapasitas bahasa, kemudian metode pendekatan yang digunakan, itu catatan-catatan yang kami terima dari teman-teman. Berarti salah satu tantangannya juga adalah menyesuaikan dengan konteks teman-teman di Papua, begitu ya. Benar. Terutama mungkin yang berada di luar ibu kota provinsi, begitu ya, kayak mungkin pendekatannya harus lebih berbeda lagi sesuai dengan konteksnya, terutama soal bahasa tadi itu ya, komunikasi. Benar sekali, Kak. Oke, termasuk tadi yang Kakak sebut soal komitmen dan konsistensi itu juga menurut saya masih lemah, masih kurang, tapi dengan pendekatan yang tepat kita bisa menjangkau lebih banyak komitmen orang itu gitu ya. Encourage mereka untuk lebih terhubung dengan kegiatan, lebih aktif. Iya, benar-benar. Berarti selain memaksimalkan penyampaian menyesuaikan dengan konteks, itu akan membuat mereka juga jadi lebih termotivasi gitu ya, karena merasa connect nih dengan apa yang disampaikan gitu. Benar. Oke, betul. Nah, kemudian setelah 10 tahun berjalan gitu Lekat Papua yang ada di tanah Papua ini, apakah ada perubahan yang terjadi gitu dari kondisi sebelum ada Lekat, atau misalnya sebelum kita menyusun strategi apa yang mau dilakukan untuk pendekatan programnya, kemudian sekarang apakah ada yang berubah gitu? Saya menjawabnya yang keluar, bukan di internal Lekat dulu ya, Kak, keluar dulu. 10 tahun ini tentu saja dengan ups and down-nya ya, Kak, naik turun Lekat itu juga sendiri ada, tapi untuk mengukur keberhasilan Lekat ke masyarakat, saya belum terlalu percaya diri mengatakan bahwa Lekat berhasil. Karena indikator kita masih hanya seberapa banyak pelatihan yang kita deliver, kemudian berapa banyak peserta yang itu kan indikator project yang dikatakan, tapi seberapa jauh kita mengubah kehidupan masyarakat, mungkin kami hanya setitik di antara yang lain-lain perubahan yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri, Kak. Hanya satu yang saya yakinkan, bahwa di setiap komunitas yang kami turun sampai saat ini komunikasi kami masih terjaga, hubungan baik tetap terjaga dengan teman-teman di komunitas, di masyarakat, di kampung dampingannya Lekat itu tetap terjaga baik begitu, Kak. Pemudanya juga sudah mulai menerima kehadiran Lekat gitu ya, di antara berbagai aktivitas mereka dia sudah menyisihkan waktunya untuk connect. Ada jadwal pelatihan rutin ini dari Lekat, jadi mereka punya ruang-ruang sendiri, dan ya puji Tuhan sekarang Lekat diberikan oleh beberapa teman-teman yang lainnya untuk betul-betul menyiapkan berfokus pada pemuda. Jadi ada pelatihannya. Saat ini kita sedang bekerja juga dengan salah satu mitra untuk menyiapkan hub untuk literasi digital untuk teman-teman pemuda yang bisa diakses kapan saja seperti itu. Jadi ruang-ruang itu sedang diinikan oleh teman-teman Lekat dengan bantuan dari teman-teman seperti itu. Luar
biasa gitu. Jadi yang menarik juga saya dengar dari penjelasan kakak ini, mendekati pemuda tidak dengan metode-metode klasik yang biasa kita lakukan, tapi mencoba mengikuti mereka tuh sebenarnya senangnya apa gitu ya, mereka sukanya dengan metode seperti apa gitu, dan lekat mau mencoba belajar gitu, mengikuti konteksnya anak-anak muda ini seperti apa sekarang. Itu yang luar biasa. Benar Kak, karena kami sadar bahwa ini bukan tentang kami Kak, bukan tentang lekat, tapi bagaimana kita menjawab kebutuhan teman-teman pemuda. Jadi penting untuk mendengar suara-suara teman-teman pemuda, suara masyarakat. Kan kadang di kita punya ini nih mau bawa turun begitu, tanpa tahu apakah ini sebenarnya dibutuhkan atau menjawab persoalan mereka atau tidak gitu. Jadi lekat lebih membuka diri untuk mencari tahu terlebih dahulu apa sebenarnya kebutuhan masyarakat, apa sebenarnya kebutuhan teman-teman pemuda, apa yang dibutuhkan oleh teman-teman perempuan atau organisasi gerakan perempuan. Setelah kita mendapatkan informasi itu, baru bagian mana nih yang bisa kami dukung untuk terlibat di dalamnya, seperti itu Kak. Itu rohnya lekat ketika melakukan program, supaya apa yang kami lakukan itu ya teman-teman bisa merasa bahwa itu akan setidaknya menjawab satu dari sekian banyak kebutuhan mereka. Ya, betul, termasuk dengan metode apa yang cocok dengan karakter sasarannya gitu ya Kak. Kalau teori-teori di kelas ternyata kurang efektif, kita harus berusaha mencari pendekatan-pendekatan lain yang teman-teman mungkin terlalu formal buat mereka, bikin mereka menjaga jarak. Sekarang kami sedang merancang untuk yang lebih santai, lebih itu Kak, untuk teman-teman punya ruang selalu kumpul. Mungkin tidak harus dalam bentuk kelas, tapi penguatan kapasitasnya bisa dengan mereka datang melihat dan melakukan seperti itu. Itu yang sedang dikerjakan oleh teman-teman lekat. Mantap. Nah, dalam perjalanan lekat sendiri apakah ada hal menarik gitu ya, atau pembelajaran gitu yang bisa dibagikan untuk sahabat bakti di sini? Iya Kak, satu hal yang mungkin mau saya bagikan dengan teman-teman itu tadi soal pelibatan bermakna. Pelibatan bermakna yang tadi juga dalam sisi pendekatan pelibatan bermakna dari teman-teman pemuda, dari masyarakat untuk merancang bersama. Jadi buat saya satu hal yang mau saya share dengan kawan-kawan bakti, dengan sahabat bakti di mana saja. Ya terkadang kita sebagai orang-orang yang melakukan pengorganisasian, melakukan penguatan kapasitas, kita merasa kita lebih tahu dari semua. Kita yang tahu, tapi ternyata tidak. Sebenarnya kita hanya fasilitator Kak, yang akan menghubungkan apa kebutuhan teman-teman dengan di mana kita bisa mendapatkan solusi atas kebutuhannya atau masalah yang kita hadapi, seperti itu. Jadi pelibatan bermakna semua pihak itu penting supaya apa yang kita kerjakan, apa yang mau kita sampaikan bisa berjalan dengan baik dan jadi tanggung jawab kita semua. Ya, itu sebabnya lekat dengan motonya bermitra membangun negeri, karena kami tahu kami tidak bisa sendiri. Seperti berarti itu. Kadangkala lekat juga berkolaborasi ya dengan NGO lain yang ada di Papua gitu ya Kak. Kami selalu membuka diri Kak. Kami tahu kami tidak pernah bisa sendiri. Seperti itu. Selama itu tidak harus dalam bentuk finansial, selama itu bisa kami kerjakan dan inline dengan visi lembaga, dengan tujuan kami membentuk lembaga ini, dengan senang hati kami akan buka sesuai dengan kemampuan kami. Waktunya bisa kami alokasikan, kami bisa menggerakkan teman-teman di lekat untuk membackup kegiatan tersebut, dengan senang hati kami terlibat. Luar biasa. Saya menggarisbawahi tadi adalah pelibatan yang bermakna. Jadi tidak sekedar mengajak, bukan sekedar menyelesaikan tanggung jawab, tapi semuanya terlibat gitu ya dengan maksimal sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu ya kayak baik. Benar, itu peserta dalam setiap program, sasaran program, baik itu juga kolaborator yang ada, semuanya terlibat dengan penuh makna begitu ya Kakak. Benar Kak, karena saya ingat selalu ada satu pertanyaan
setiap kali kita mengelola program atau project, pertanyaannya selalu apa exit strateginya. Nah, untuk Lekat, kalau itu project atau program di tanah Papua, kami tidak akan pernah punya exit strategi. Karena Lekat itu tumbuh di Papua dan sampai kapanpun akan tetap ada di Papua. Jadi kalau ditanya exit strategi untuk mengakhiri itu secara kelembagaan, kalau per programnya ya kami tetap ada. Mungkin periode pelaksanaan program itu selesai, tapi dalam kerja-kerja kami komunikasi dan hubungan dengan teman-teman yang terlibat akan terus kami jaga. Itu jadi tanggung jawab moral untuk Lekat. Jadi buat Lekat kalau terkait dengan pelaksanaan pekerjaan di tanah Papua, tidak ada exit strategi karena kami adalah bagian dari program itu. Ya kadang-kadang kegagalan kita ada di situ karena terlalu naif untuk bilang bahwa harus ada exit strategi dan kita meninggalkan mereka sendiri dan berharap mereka kemudian berkembang sendiri seperti itu, Kak. Baik, berarti secara program boleh selesai tapi Lekat dan orang-orangnya akan selalu ada untuk teman-teman di Papua seperti itu ya, Kak. Bertumbuh bersama. Mungkin ini terakhir Kakak, seperti apa harapan Kakak atau harapan Lekat Papua ke depannya? Harapan ke masyarakat dulu ya, semua yang terlibat dengan Lekat adalah kita tetap berproses bersama, Kak. Tidak semua kekuatan itu ada di teman-teman organisasi masyarakat sipil atau semua kekuatan itu ada di pemerintah, tapi bermitra dan membagi peran dan sama-sama terlibat secara aktif itu sesuatu kekuatan yang akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa untuk mencapai semua hal-hal baik yang kita impikan gitu. Tapi kalau kita jalan sendiri-sendiri, anak masing-masing di sudutnya gitu, ya kita akan mungkin sangat lambat untuk mencapai tujuan bersama gitu. Ya tujuan bersama kita kan pasti untuk kemaslahatan hidup masyarakat di tanah Papua. Pemerintah, stakeholder yang lainnya dengan masyarakat harus selalu sama-sama, Kak, untuk itu melakukan hal-hal baik. Apapun tujuan kita untuk hal-hal yang baik, saya pikir kita akan diberkati dan direstui. Dan semoga Lekat lebih bermanfaat buat tanah Papua. Saya pikir itu saja yang menjadi harapan kami. Lekat bisa menjadi berkat untuk lebih banyak orang dan tempat di tanah Papua. Amin. Semoga proses-proses berikutnya seterusnya bisa membawa semakin dekat kepada harapan-harapan itu ya, Kakak. Amin, Kak. Ya. Oke, baik Kakak. Ini tidak terasa kita sudah hampir 1 jam mengobrol. Hampir 1 jam kita mengobrol tentang Lekat dan segala geliat-geliatnya yang ada di tanah Papua. Ini juga menjadi menarik karena mungkin banyak sahabat bakti yang belum mengerti itu konteks Papua itu sebenarnya seperti apa gitu. Dari diskusi ini bisa sedikit ada bayangan gitu bahwa bagaimana sih kita berkegiatan di Papua, bagaimana kita berproses di tanah Papua itu seperti apa dan tantangan-tantangan yang dihadapi gitu kan. Oke, baik, terima kasih banyak Kakak Rory atas waktunya sudah mau meluangkan waktu mengobrol-ngobrol dengan kita. Sukses untuk Kakak Rory dan segala geliatnya di Lekat Papua ya Kakak. Sukses juga buat teman-teman di Bakti. Iya, baik, terima kasih banyak. Nah, baik sahabat Bakti, itu tadi diskusi kita dengan Kakak Rory Marwani, manajer program di Lekat Papua. Seperti biasa, podcast Basuara tersedia di Spotify dan Apple Podcast. Bagi teman-teman tuli yang juga ingin mengikuti podcast Basuara dapat mengakses melalui kanal YouTube Yayasan Bakti. Akhir kata, saya Alia mohon undur diri. Terima kasih sudah mengikuti podcast Basuara edisi kali ini yang online nih langsung dari Makassar dan Jayapura ya. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di podcast Basuara edisi berikutnya. Sampai jumpa.